Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kawan-kawan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Adab orang yang mengajarkan ilmu dan juga orang yang belajar ilmu. Dan ini adalah pertemuan yang ke-14. Dan sekarang sampai kita di pembahasan lanjutan di dalam bab yang kelima dari kitab ini, bab adab seorang guru atau seorang yang mengajarkan ilmu terhadap dirinya sendiri. Dan kemarin kita sudah bahas sampai di adab yang ke-17, sampai di adab yang ke-17. Dan masih ada lanjutannya, bab ke-17 kemarin masih belum selesai. Kalau di kitab ini di halaman yang ke-36. Baik, kita mulai. Kalau yang bab ke-16 yang ke-17 kemarin terakhir itu kita bahas tentang pentingnya seorang yang mengajarkan ilmu untuk membersihkan dirinya, membersihkan hati dan juga kelakuannya. Nah, kemudian ini ada lanjutannya. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala, wasdawu sebagai musannif Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wa min adwiyatir riya'i, lan iku saking pira-pira tembone riya, al-fikru utawi mikir, di anna karena stuhuni al-khalqa kab makhluk kullahum, sekabehane makhluk iku la yaqdiruna ora kuwasa sapa al-khalqa ala nafi yang atase paring faedah ing makhluk bima lam yaqdihi kelawan barang kang ora nakdirake Allahu Allah lahu maring makhluk. Baik. Beliau menjelaskan, akar kemarin menjelaskan tentang beberapa penyakit-penyakit hati yang harus dibersihkan. Nah, sekarang beliau menjelaskan beberapa cara untuk menyembuhkan atau obat untuk menyembuhkan penyakit hati. Beliau mengatakan, dan termasuk obat dari riya adalah memikirkan bahwasanya makhluk semuanya tidak mampu untuk memberikan manfaat kepada dirinya, kepada orang tersebut, sedangkan Allah tidak menakdirkannya. Wala ala dararihi, dan tidak pula atas memberikan mudarat kepada dirinya, bima lam yaqdirhu, dengan sesuatu yang tidak ditakdirkan Allahu oleh Allah alaihi atas orang tersebut. Jadi hendaknya seorang kalau ingin sembuh dari penyakit riya, penyakit ingin dilihat orang, hendaknya dia berpikir, cek kenapa itu, cek satu, cek. Hendaknya seorang itu berpikir bahwasanya makhluk itu tidak memberikan manfaat kepada dirinya dan juga tidak memberikan mudarat kalau tidak
sesuai dengan takdir Allah. Jadi kalau kita berpikir demikian, maka untuk apa kita mengharapkan pandangan manusia? Kalau pandangan manusia tersebut tidak memberikan manfaat sama sekali kepada kita. Ya. Maka ini sebagaimana wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat Ibnu Abbas. Ya. Law ijtama'atil ummatu 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Kalau seandainya seluruh manusia itu berkumpul untuk memberikan manfaat padamu, itu mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kalau tidak ditakdirkan Allah. Walau ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Dan mereka kalau seandainya berkumpul untuk memberikan mudarat, nyelokoi sampean, tapi Allah tidak berkehendak, ya tidak tertulis dalam takdir Allah SWT, tidak mungkin terjadi meskipun seluruh manusia berbuat makar untuk diri kita. Kalau berpikir demikian, maka sudah hilang perasaan riya, perasaan ingin dipuji, perasaan ingin mendapatkan manfaat. Waalaikumsalam. Kemudian selanjutnya, falima yuhbitu amalahu. Maka kenapa dia harus menghapus amalnya? Wa yudhirru dinahu, dan memudaratkan agamanya. Wa yushghilu nafsahu, dan menyibukkan dirinya. Bimura'ati man la yamliku lahu, dengan memperhatikan terhadap seseorang yang tidak bisa memberikan mudarat ataupun manfaat terhadap dirinya. Fil haqiqati, secara kenyataan. Naf'an wala dharran, baik itu manfaat ataupun keburukan. Maka kalau dia sudah memikirkan tidak ada yang mampu mencelakai, tidak ada yang mampu memberikan manfaat, maka untuk apa dia butuh lagi pandangan kepada mereka? Ya. Sedangkan ketika kita butuh pandangan kepada mereka, itu bisa jadi malah menghapuskan amal kita, malah berbahaya bagi agama kita, dan sebagainya. Ma'annallaha, sedangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yattali'uhum 'ala niyyatihi. Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat, Maha mengetahui atas niat-niat makhluknya. Wa qubhi sariratihi, dan buruknya batin-batin mereka. Ya. Maka ketika kita sudah berpikir demikian, insyaallah riya itu akan hilang dengan sendirinya. Ya, tentu dengan bil mumarasah, dengan latihan. Ya, semuanya dengan latihan. Sampean kepingin jadi orang yang tidak riya, butuh latihan. Ingin jadi seorang pemaaf, butuh latihan. Ya, semuanya dengan latihan. Kama sahha fil hadits, sebagaimana telah sahih dalam satu hadis, man sam'a, barang siapa yang berbuat sum'ah, berbuat ingin didengar orang lain, sama Allahu bihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan berbuat sum'ah terhadapnya. Wa man ra'a, dan barang siapa yang berbuat riya, ra'allahu bihi, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan berbuat riya terhadapnya. Ya, dalam artian Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap orang-orang tersebut. Tidak akan memperhatikan orang-orang tersebut. Ya. Kemudian wa min adwiyati ihtiqarin nas, dan termasuk obat dari merendahkan manusia. Nah, termasuk kemarin sudah kita sampaikan, termasuk perbuatan buruk atau perasaan yang buruk atau hati yang buruk. Penyakit hati adalah pandangan terhadap manusia dengan rendah. Di sini beliau menyebutkan, ini ada obatnya. Salah satu obatnya beliau menyebutkan tadabburu qaulihi ta'ala, dengan mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa taala. La yaskhar qaumun, dan janganlah mencela satu kaum, min qaumin, dari kaum yang lain, asa ayyakunu, bisa jadi kaum yang dicela itu khairan minhum, daripada yang mencela. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
Yaitu tadi di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 ya. Obat untuk tidak merendahkan orang lain. Dia memperhatikan. Ya, bisa jadi orang yang mencela, merendahkan orang lain, itu dia lebih rendah daripada orang yang dicela. Dan sudah banyak contohnya. Contohnya. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah SWT ya, ayat yang kedua yang perlu ditadaburi untuk mengobati penyakit merendahkan orang lain. Inna khalaqnakum, inna sungguhnya kami yaitu Allah, khalaqnakum kami telah ciptakan kalian min dzakarin dari laki-laki wa unsa dan juga perempuan. Ya. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu dan seterusnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Ala qaulihi ta'ala, di atas firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia dari kalian indallah, di sisi Allah, atqakum, adalah yang paling takwa. Jadi bukan ukuran. Biasanya orang merendahkan orang lain, ya biasanya orang merendahkan orang lain itu karena unsur dunia. Biasanya yang banyak terjadi seperti itu. Ya, yang banyak terjadi seperti itu. Merendahkan orang lain karena unsur dunia. Sedangkan ya, Allah SWT mengatakan sungguhnya yang paling mulia itu adalah yang paling takwa. Jadi unsur dunia tidak bisa kita jadikan alasan untuk merendahkan orang lain. Tapi juga sering ya cukup sering terjadi pula unsur merendahkan itu bukan karena dunia, tapi karena agama. Nah ini kalau kita yang sudah mulai ngaji, ya sudah mulai rajin ke masjid, sudah mulai sholat 5 waktu, ini yang harus dijaga. Mungkin kita merendahkan orang lain dalam urusan dunia haram, tapi merendahkan orang lain dalam urusan agama itu mungkin yang akan menimpa kita. Maka kita harus berhati-hati. Ya, kita harus berhati-hati. Apapun yang terjadi, janganlah kita merendahkan orang lain. Kalau kita melihat orang yang misalkan masih belum sholat, ya masih belum melakukan kewajiban sebagai seorang muslim, kita doakan, jangan direndahkan. Ojo sampean nguasno, wong iki kok sembahyang, ci atu-atu aku, ci alu aku. Nah, ini nggak boleh. Ya, karena apa? Karena kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Bisa jadi orang yang kita rendahkan tadi itu dapat hidayah kemudian mati dalam keadaan husnul khotimah. Sedangkan kita di akhir hidup malah menyimpang, ya malah kembali ya kepada kebiasaan kita yang terdahulu. Ya bisa jadi. Ya makanya hati-hati dengan lisan. Wa qaulihi ta'ala, dan mentadaburi, yaitu tadi ayat yang kedua tadi, ayat surat Hujurat ayat 13. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala. Fala tuzakku, maka janganlah kalian mensucikan anfusakum, diri kalian sendiri. Huwa Allah Subhanahu wa taala a'lamu, maha mengetahui, bimanittaqa, terhadap orang yang bertakwa. Ya, terhadap orang yang bertakwa. Nah, ayat yang ketiga ini memberikan, kalau ayat yang kedua tadi memberikan obat terhadap orang yang merendahkan orang lain dalam urusan dunia. Tapi kalau ayat yang ketiga dalam surat An-Najm ayat 32 ini obat untuk orang yang merendahkan orang lain dalam urusan agama. Fala tuzakku anfusakum, jangan kalian menganggap suci diri kalian. Ojo mulai hijrah oleh 2 tahun ngrasa awake wis paling bener. Ngrasa awake wis paling taat. Jangan seperti itu. Fala tuzakku anfusakum, jangan merasa diri kalian suci. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui siapa yang bertakwa. Jadi jangan gunakan apa yang menjadi pandangan kita itu sebagai memberi hukuman kepada orang yang kita pandang tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, farubbama, maka bisa jadi, kanal muhtaqaru, orang yang direndahkan, dihina, itu abharu atau abhara, lebih suci qalban hatinya,
indallahi di sisi Allah, wa azka dan lebih murni amalan amalnya, wa akhlasa dan lebih ikhlas niatan niatnya. Ya. Kama qila sebagaimana dikatakan dalam satu syair, la tahtakir fil alamina aqallahum fala rubbama kana al-hakiru ajallahum. Janganlah kamu menghina di alam semesta ini yang paling sedikit, yang paling rendah dari mereka. Maka sungguh bisa jadi orang yang rendah adalah orang yang paling mulia. La tahtakir fil alamina aqallahum fala rubbama kana al-hakiru ajallahum. Ya, maka jangan kita merendahkan orang lain. Yang paling bagus, yang ahsan, kita doakan. Ya, kita doakan kebaikan untuk mereka. Wa yuqalu dan dikatakan, innallaha sungguhnya Allah akhfa thalathatan menyembunyikan 3 perkara fi thalathatin dalam 3 perkara. Allah Subhanahu wa taala ya ada yang mengatakan itu menyembunyikan 3 hal di dalam 3 hal. Menyembunyikan apa? Yang pertama waliyahu fi ibadihi. Allah Subhanahu wa taala sembunyikan walinya di antara hamba-hambanya. Ya. Allah sembunyikan walinya di antara hamba-hamba. Terkadang tidak terlihat orang itu biasa saja, tapi sebenarnya dialah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi bukan berarti seperti yang kadang terjadi gitu kan, orang ya sudah gila gitu ya. Orang sudah gila bahkan terlihat auratnya, bahkan tidak sholat, kemudian dia dianggap menjadi wali gitu ya. Nah, itu bukannya seperti itu. Maksudnya orang ini tidak terlalu terlihat. Makanya dalam satu hadis ya, berapa ada orang-orang itu yang mereka tidak terlalu terlihat ya. Kalau misalkan mereka berada di dalam satu antrian ya, mereka diakhirkan, mereka tidak dipandang. Ya, mereka tidak dipandang ya. Bukan seorang yang berkedudukan tinggi, tapi kalau mereka bersumpah atas nama Allah SWT, kalau berdoa sungguh dia mustajab doanya. Berapa banyak orang-orang yang seperti ini. Ya, kadang kita nggak tahu. Ya, orang itu kadang ya dia bukan ustadz misalkan ya. Dia bukan ustadz, duduk kiai, duduk gus. Ya. Juga kalau ya nggak ngaji ya juga kalau ngaji seperti ini bukan ngaji baca Quran ya. Ya kalau ngaji ya nggak terlalu kelihatan gitu ya, nggak terlalu kelihatan. Tapi sebenarnya dia kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah SWT. Ada kisah namanya Julaibib, sahabat Nabi SAW. Ya, orangnya dari segi fisik ya termasuk yang jelek gitu ya. Sampai Rabi itu bolak-balik ditolak ambil wali ini. Soalnya mantu Julaibib gitu ya. Tapi akhirnya dia dapat istri. Kemudian ketika orang-orang menganggap Julaibib ya orang biasa gitu ya, orang biasa. Ya, bahkan karena parasnya yang mungkin kurang bagus, ya orang-orang istilahnya dipinggirkan gitu lah, tidak terlalu diperhatikan. Tapi ketika dalam satu perangan Julaibib ikut perang, Julaibib syahid, meninggal. Kemudian Rasulullah toleh dalai. Ya, mencari. Kemudian ditanya ya Rasulullah, mata sih sinten jenengan? Ini Julaibib. Dicari Julaibib. Ada sahabat Julaibib sinten Rasulullah gitu. Sekali enggak terlalu. Dicari Julaibib, dijelaskan sama Rasulullah. Akhirnya sahabat mencari-cari. Siang mana Julaibib itu enggak tahu. Akhirnya ketemu Julaibib. Kemudian Rasulullah SAW memangku jasadnya Julaibib di pangkuannya dan Rasulullah mengatakan Julaibib ini adalah bagian dari diriku dan aku bagian darinya. Ya, ada beberapa orang-orang ya yang kita tidak tahu. Kadang mereka itu adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa ridahu fi ta'atihi, dan Allah menyembunyikan hal yang kedua adalah keridhaannya di dalam ketaatannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan keridhaannya dalam ketaatan. Ya, karena tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang kita merasa sudah taat, tapi Allah tidak ridho. Ya. Orang yang berjihad itu termasuk ketaatan yang paling tinggi.
orang jihad itu. Ya, wadhirwatu sanamil jihad. Islam itu puncaknya jihad. Tapi kalau dia di rumah diperintahkan orang tuanya untuk tidak pergi, ternyata dia masih mokong budal, dia tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW ketika ada anak muda yang berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin ikut perang, ikut jihad ya Rasulullah." Ya. Ya. Minta izin ke Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Apakah orang tua masih hidup?" Dia mengatakan, "Nggih." Ya. Fajahid fihima. Maka jihadmu adalah dengan berkhidmat untuk orang tua. Ya. Dan juga banyak hal. Wa ghadabahu fi ma'asihi. Dan murkanya Allah Subhanahu wa taala di dalam kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena hal tersebut tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa minal akhlaqil marudiyati, dan termasuk akhlak-akhlak yang diridhoi. Ya, termasuk akhlak yang diridhoi iktsaru taubati, memperbanyak taubat. Ya, memperbanyak taubat. Rasulullah SAW bersabda, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 100 marrah." Dalam satu riwayat, aktsar min 70 marrah. Saya itu taubat dan istighfar kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 atau 100 kali per hari. Ya, per hari. Itu Rasulullah SAW. Wal ikhlasu dan ikhlas, berbuat ikhlas. Wal yaqinu, dan yakin terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Wat taqwa, dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Was sabru, dan sabar. War ridha, dan ridha atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Wal qanaa'atu, dan merasa cukup, qanaah. Waz zuhdu, dan zuhud. Ya. Dan zuhud. Ya. Meninggalkan yang syubhat. Wa tawakkulu, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafwidhu, dan pasrah. Ya. Dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa husnus sarirati, dan memiliki hati yang baik. Ini adalah termasuk akhlak-akhlak yang mulia. Wa husnudzon, dan husnudzon, berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang terjadi kita harus berprasangka baik. Ya. Tidak boleh kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terhadap sesama manusia enggak boleh. Ya. Terhadap sesama manusia enggak boleh. Ya. Nanti kalau kita sudah suudzon kepada manusia, efeknya nanti ada akhlak-akhlak yang mengikutinya, iri, dengki, dan lain sebagainya. Ya. Ana tanggane, ya sadurunge melarat moro-moro sugih. Agak mendadak sugih. Diwasnai, gak ngudoi lah wong itu. Nah, misalkan. Ya ini akhirnya efek-efek seperti itu. Ya, maka husnudzon ini juga bisa berdampak kepada akhlak baik yang lainnya. Tapi kebalikannya, suudzon juga bisa berdampak buruk terhadap akhlak yang lainnya. Wat tajawuzu, dan tajawuz itu mudah memaafkan. Ya. Legowo, ya. Ana kancane salah njaluk sepuro, wis tak sepuro Mas kamu gurung nyepuk njaluk sepuro. Itu tajawuz. Jangan sampai menyimpan dendam. Bahaya. Wa husnul khuluq, dan baik akhlaknya. Baik akhlaknya. Wa ru'yatul ihsan. Ya. Dan dia memandang untuk istilahnya, kalau ada orang yang berbuat baik dia harus pandang. Tujuannya apa? Supaya untuk bisa membalasnya. Kadang kan ada orang itu ono wong ngapiki awake, tapi awake ngrasa gak diapiki. Itu bahaya itu. Kurang rasa syukurnya. Ya, kurang rasa syukurnya. Sudah saudaranya berbuat baik terhadap dirinya, dia merasa biasa saja itu. Ya, akhirnya apa? Ya tidak ada rasa terima kasih. Nah, itu bahaya. Maka penting di sini akhlak ru'yatul ihsan. Dia bisa hatinya itu bisa mendeteksi kebaikan sedikit, bahkan yang sedikit dari saudaranya. Itu perlu. Kita harus melatih hati kita untuk bisa mendeteksi kebaikan dari saudara kita. Wa syukru ni'mah, dan berterima kasih atas nikmat. Wa syafaqatu ala khalqillah, dan lembut terhadap makhluknya Allah, terhadap hewan, terhadap binatang, kita harus lembut.
Wal haya'u minallahi ta'ala, dan merasa malu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting juga. Wa minan nas, dan juga merasa malu dari manusia. Dalam urusan-urusan yang bersifat duniawi, ya, yang bersifat duniawi. Wal khaufu, dan rasa takut kepada Allah. War raja'u, dan rasa harap kepada Allah. Nah, ini akhlak-akhlak yang baik. Wa mahabbatullahi ta'ala, dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, bi mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukti cintanya kepada Allah adalah dengan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdusta kita kalau ngaku cinta Allah Subhanahu wa taala tapi perintahnya Kanjeng Nabi tidak dilakukan. Ya. Karena bukti cinta kita adalah mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan sunnah-sunnahnya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikuti aku, yaitu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yuhibbukumullah, maka efeknya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, dan ditambah Allah akan mengampuni kalian dzunubakum, atas dosa-dosa kalian. Baik, ikhwan fiddin, azanallahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya adalah adab yang ke-18. Adab seorang yang mengajarkan ilmu terhadap dirinya, adab yang ke-18. Wathaminu asyara, dan adab yang ke-18. An yudimal hirsa, hendaknya seorang yang alim yang mengajarkan ilmu menjaga semangatnya ala izdiyadil ilmi, untuk menambah ilmu, wal amali, dan amal, bimulazamatil jiddi, dengan senantiasa sungguh-sungguh, wal ijtihadi, ya, dan semangat bersungguh-sungguh sama, wal muwadhabati, dan membiasakan diri ala wadhaifil awradi, untuk melakukan wirid-wirid. Ya, wirid bukan cuma wiridan zikir saja. Wirid itu ada banyak macamnya, ya. Biasa sholat witir masuk wirid. Karena wirid itu artinya adalah sesuatu yang dilakukan, yang dihadirkan, itu wirid. Ya, ibadah yang dihadirkan secara kontinu, secara istiqomah, itu masuk wirid. Biasa satu hari setengah juz, masuk wirid. Maka hendaknya seorang yang mengajarkan ilmu punya wirid-wirid semacam ini. Punya ibadah yang dia memang khusus. Dia harus biasakan untuk melakukan ibadah itu. Apapun yang terjadi, dia harus dalam setiap hari melakukan ibadah itu. Minal ibadati, dari ibadah. Qiraatan, bisa membaca, au iqra'an, atau mengajarkan, wa mutala'atan, dan mutala'ah, membaca kitab, mutala'ah kitab, wa mudzakaratan, dan mudzakarah itu diskusi, wa ta'liqan, dan memberikan komentar terhadap kitab misalkan, wa hifdzon, dan menghafal, wa bahsan, dan membuat bahas atau menulis sebuah masalah untuk dia bahas, membuat pembahasan. Ya, intinya seorang yang mengajarkan ilmu jangan merasa cukup dengan ilmunya. Ya. Jangan merasa cukup dengan ilmunya. Makanya dalam istilah disebutkan man dhanna annahu qad alima faqad jahila. Sapa sing nyangka nek awake iku wis pinter, berarti awake iku bodoh. Gitu. Jadi man dhanna annahu qad alima faqad jahila. Barang siapa yang menyangka kalau dia sudah pintar, wis pandai, wis cukup. Kon ngaji pun kula mboten butuh ngaji malih. Ndak apa? Kula pun iso maca kitab misalkan. Atau dia sudah enggak perlu ngaji lagi misalkan, sudah merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki, maka dia sungguh sudah bodoh. Nih, kenapa? Karena dia sudah dihamparkan kemudahan untuk ilmu. Berapa banyak orang yang belajar bahasa Arab
melaku modul, melaku mana modul. Ya kan banyak. Ya. Atau sudah belajar bahasa Arab bertahun-tahun dia nggak bisa. Untuk baca kitab akhirnya sulit. Nah, yang sudah bisa baca kitab misalkan sudah bisa bahasa Arab, diberikan kemudahan. Ya kari mau cocok kari tuku misalkan. Tapi dia nggak mau, sudah merasa pintar. Nah ini salah. Ya. Seorang itu semakin berilmu, maka dia semakin haus. Seorang itu, ya, ketika dia semakin berilmu, semakin haus. Ya. Karena ilmu distilahkan oleh para ulama, al-bahru la syati alaha. Ilmu itu seperti lautan yang tidak ada tepinya. Semakin dia ke tengah, semakin dia semangat, gitu ya. Semakin dia merasa kecil, aku gorong apa-apa deh, gitu. Kemudian wala yudayyi'u syai'an, dan tidak seorang yang mengajarkan ilmu itu menyia-nyiakan sedikit pun min awqati umrihi, dari waktu umurnya, fi ghairi ma huwa bisadadihi, ya, menyia-nyiakan waktunya di dalam perkara-perkara yang tidak penting untuknya, ya. Atau perkara-perkara yang membuat dia terhalang, ya, minal ilmi, dari ilmu, wal amal, dan juga amal, illa ma la budda minhu, kecuali perkara-perkara yang dia harus untuk lakukan, ya, tidak boleh tidak, biqadri darurah, dengan ukuran darurat atau dengan ukuran hajat, min aklin, dari makanan, wa syurbin, dan minuman, au naumin, dan juga tidur, au istirahatin, atau istirahat, limalalin, karena sudah bosan, sudah lelah, letih, au adai haqqi zaujatin, atau untuk ada hak yang harus diberikan kepada seorang istri, au zairin, atau orang yang mengunjungi, au tahsili qutin, atau untuk mendapatkan makanan, mimma yahtaju ilaihi, dari apa yang dia butuhkan, au li alamin, atau karena sakit, au ghairihi, atau yang selainnya, mimma yata'adzaru ma'ahul istighal, dari perkara-perkara yang kalau dia sibuk dengannya maka termasuk udzur. Ya, maka seorang yang mengajarkan ilmu hendaknya dia tidak menyibukkan dengan selain ilmu, kecuali dalam perkara-perkara yang harus, ya, masalah kebutuhan makan, minum, ya, gak mangan yo oleh tenaga tekanti, gak ngombe ya oleh tenaga tekanti. Tapi yang membuat takjub kisah-kisah para ulama, kalau kita baca kisah-kisah orang-orang terdahulu itu, ada yang bahkan para ulama, ya, karena eman, ada kitab, ada buku, ya, ada buku yang sangat bagus, menceritakan tentang tentang waktu, berharganya waktu di sisi para ulama. Saya agak lupa judulnya, tapi sudah diterjemahkan. Coba nanti mungkin kalau kepingin sampai lihat silakan. Itu masya Allah. Jadi banyak kisah-kisah yang mikir itu, nek dipikir itu ya masa temenan gitu. Ya, ada para ulama itu yang kalau dia saking moh ninggal kitab, jadi ambil moco kitab, nek lesu ngongkon dulure, dulang. Dulangan aku. Tapi dia tetap baca kitab, berarti tulang. Ya wis gede gitu ya. Tapi karena dia nggak mau eman gitu loh, nggak mau menyanyikan waktunya. Eman kalau dia buat makan terus nggak mau baca kitab, waktunya terbuang. Ada yang sampai dia ke WC, saking gak kepingin nang WC. Kalau kita kan WC kan tempat yang nyaman untuk apa ya? Nyaman untuk istirahat gitu ya, oke ya, mengistirahatkan otak atau apa. Tapi para ulama enggak. Kalau ada ulama itu yang kalau ke WC, ya, kalau ke WC, saudaranya itu disuruh bawa kitabnya. Kawan kitabku, wocon sing get nang jopo, aku cek krungu, sampai di WC seperti itu. Saking dia tidak ingin melewatkan waktunya, ya. Karena waktu itu juga termasuk hal yang akan ditanyakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, kecuali karena hal-hal yang harus dilakukan, ya. Seperti sudah punya istri, ya, ada hak yang harus ditunaikan terhadap istri. Ada orang yang datang, ya, ono koncone teko atau berziarah mengunjungi, ya jadi jarno gitu ya, didelesik kitab, atau kalau belajarnya ditinggalkan dulu belajarnya, dijamu dulu tamunya, seperti itu.
Baik. Kemudian wa kana ba'dhum Haris, enggak boleh naik situ, malu itu loh. Turun duduk di bawah, semuanya duduk di bawah. Hah? Nggih, duduk di bawah. Wa kana ba'dhum la yatruku darsa, dan bahkan sebagian dari para ulama tidak meninggalkan pelajaran li'urudi maradin khafifin ketika mereka sakit. Ada beberapa ulama itu yang dia sakit, beliau masih tetap ngajar. Ya. Meskipun dia sakit, beliau tetap ngajar. Ya. Balkana yastashfi, bahkan ada yang berharap kesembuhan bila ilmi, dengan ilmu. Wa yastaghilu bihi biqadril imkan, dan dia masih sibuk dengan ilmu sesuai dengan kemampuannya. Ya, diceritakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, beliau ketika sakit beliau tetap baca buku terus. Kemudian dinasihati sama dokternya, jangan itu sakit pun maca mawon, istirahat yang cukup. Maka kita tanya sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Hai dokter, kalau menurut ilmu kedokteran, wong nek bahagia iku kira-kira iso nggarai waras ta gak? Orang kalau bahagia hatinya itu ada efeknya enggak untuk kesembuhan?" Ya ada. Maka Syekhul Islam mengatakan, aku itu bahagia nek iso maca kitab. Nek kitab tak delek tak tutup, aku gak bahagia. Ya pun jenengan lanjutaken gitu ya. Besok ngomong mana gitu ya. Ada yang seperti itu. Bahkan tadi pagi ada kabar gitu kan, dari Malang dulu, Gus Wahid Malang. Beliau pernah juga saya duduk di majelis beliau. Beliau ketua bidang dakwah MUI Malang. Beliau wafat tadi pagi. Wafat pas ngajar. Katanya itu pas ngajar, biasanya pas ngajar habis subuh itu beliau ngajar, kemudian tiba-tiba geblak. Ternyata sudah settle. Ya, ada beberapa ulama yang meskipun dia sakit, bahkan muridnya tidak tahu kalau sakit. Tahu-tahu sakit kalau sudah nggak bisa bangun. Gitu. Dan kemudian waqad qala, dan dikatakan, dan waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Lianna darajatul ilmi, karena derajatnya ilmu darajatu waratsatil anbiya. Karena derajat ilmu adalah derajatnya pewaris para nabi. Duduk bawah, duduk bawah. Duduk bawah sini. Wala tunalul ma'ali illa bisyakkil anfus. Dan kedudukan yang tinggi tidak bisa didapatkan kecuali dengan jiwa yang merasa kesulitan. Ya, nek donga Allahumma inni as'alukal firdausa, atau Allahumma inni as'aluka a'lal firdaus, ya Allah kula nyuwun ten panjenengan surga firdaus sing paling dhuwur. Njaluke ngono. Tapi kan usaha, ya padha ae bejo gitu ya. Sembayang ya kari-kari, ya sembayang aja gak nang masjid gitu ya. Sembayang sering di jamak suri gitu ya. Ngerti jamak suri ya? Jamak suri itu sembayang asar, sembayang zuhur, waktu asar kurang 5 menit kayak sembayang zuhur gitu ya. Jadi mari salam zuhur langsung adzan asar gitu ya. Sembayang maghrib yang ngono, sembayang maghrib kurang 5 menit wis isya. Jadi salam salat maghrib ngadeg langsung salat isya gitu ya. Sudah ya seperti itu. Maka kalau orang ingin surga ya harus harus merasa berat dirinya. Ya memang sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Wong kafir nglakoni sak karepe dhewe wis ya. Gak ono haram, gak ono halal. Kabeh tubruk. Tapi orang mukmin enggak. Ketika dia mau melakukan sesuatu, dia harus tahu ini hukumnya gimana, haram apa halal. Kalau halal dia lakukan, kalau haram dia tidak jadi. Nah ini butuh. Kalau kita mengikuti hawa nafsu ya tidak bisa seperti itu. Wa fi sahih Muslim, dan dalam sahih Muslim an Yahya bin Katsir, dari Yahya bin Katsir beliau mengatakan la yastata'ul ilmu bi rahatil jism. Tidak bisa didapatkan ilmu dengan tubuh yang berleha-leha, istirahat. Ya.
Wa fil hadithi khuffatil jannatu bil makarih. Dalam satu hadis, surga itu dikelilingi dengan suatu-suatu yang dibenci. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau dalam sehari itu belajar kepada 12 syekh dalam 12 jenis ilmu. Ya, dalam sehari pindah seperti itu. Ya, bahkan beliau tidak tidur, ya. Dikatakan saya itu nggak tidur di atas punggung. Ya, saya tidak tidur di atas punggung itu selama beberapa tahun. Terus turunnya ya apa? Longgo sampai turun. Ya kan mungkin ada yang bisa turun. Ya ada. Wong turun sampai ngadeg kayak ono ya. Ini sama nonton nang gitu orang turun ngadeg ya ono. Ada yang seperti itu. Yuk, dikatakan bahwa pernah Syekh Albani ada satu permasalahan yang beliau tidak dapati, yang beliau belum menemui. Ngadeg nang perpustakaan itu petang jam gak lungguh. Nguasno kitab siji diwalah-walik ngadeg petang jam ana murid ngrita. Nek tak hitung paling petang jam ngadeg gak lungguh. Sampai upacara setengah jam ngeblak paling ya, jam ini kurang sarawan ngeblak. Tapi gitulah. Kalau sudah merasakan nikmatnya ilmu, ya Masya Allah gitu ya. Wakila syi'ran, dan dikatakan dalam satu syair, turidu idrakal ma'ani rakhisatan wala budda duna syahdi min ibrin nahli. Ya, kalau ingin mendapatkan kalau engkau ingin mendapatkan keluhuran, mendapatkan posisi yang tinggi dengan mudah, yaitu suatu yang mustahil. Kalau orang ingin mendapatkan sesuatu yang tinggi, dia harus bersusah payah. Waqala Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Imam Syafi'i, haqqun 'ala ahli al-'ilmi, hendaknya bagi seorang yang ahli ilmu, bulughu ghayati juhdihi, hendaknya dia benar-benar berusaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin, fil istikthari min ilmihi, untuk memperbanyak ilmunya, was-sabru 'ala kulli 'aridin, dan sabar atas setiap penghalang, duna talabihi, di hadapan belajarnya, wa ikhlasun niyyati lillahi ta'ala, dan mengikhlaskan niat terhadap Allah Subhanahu wa taala, fi idraki ilmihi, dalam mendapatkan ilmunya, nasson wastinbatan, baik dia dapatkan dalam masalah nas atau istinbat. Nas itu yang sudah ada dalilnya, istinbat dia mengambil hukum dari satu dalil. Waraghbatu ilallahi ta'ala, dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, fil auni alaihi, untuk mendapatkan pertolongan dalam belajarnya. Maka seorang ahli ilmu atau seorang yang belajar ilmu agama, hendaknya dia semangat. Hendaknya dia semangat. Dan yang unik, entah Allah alam kenapa, sering kita dapati kalau kisah yang menakjubkan dalam belajar itu hanya kita dapati di orang-orang Islam. Ya, kisah menakjubkan dalam belajar itu hanya kita dapati di orang-orang Islam ketika belajar ilmu agama. Ya, luar biasa kisah-kisah mereka. Ya, sampai berkeliling dunia dan macam-macam seperti itu. Kalau ilmu-ilmu fisika, ya, Aristoteles, kemudian teori mengambang itu apa? Aristoteles ya, yang mengambang itu. Kemudian misalkan Galileo, misalkan ya, kemudian yang menemukan gravitasi apa? Newton dan sebagainya. Kisah-kisah belajarnya nggak ada, nggak ono. Iya, Newton belajarnya biar nyobo sampai sewengi nggak turun misalkan. Nggak ada kisah belajarnya, nggak ada. Tapi kalau kita lihat kitabnya para ulama, itu bahkan tercatat dengan baik bagaimana semangat mereka untuk belajar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah atas hal yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan terhadap Allah taala. Ya. Jadi penting, jangan sampai kita hanya menggantungkan kepada kemampuan kita. Semuanya harus gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam syairnya disebutkan, innamal ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Ilmu Allah itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada
kepada maksiat, orang ahli maksiat. Ya. Dan Allah SWT memberikan ilmunya kepada orang yang Dia kehendaki. Ya, maka jangan lupakan kita untuk berdoa senantiasa kepada Allah SWT, ya, dengan doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, saya memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Insyaallah sampai sini, sampai di adab yang ke-18. Insyaallah pertemuan selanjutnya adab yang ke-19. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah